Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa kembali pada pagi hari ini ya. Kita bicara tentang Gerakan Nasional Turki ya. Ini sesi keempat. Nah, kalau kita ngomong Gerakan Nasional Turki, tokoh utamanya adalah ini. Ya. Jadi namanya adalah Mustafa Kemal Paşa. Ya. Dia ini presiden pertama Turki yang menggerakkan nasionalisme Turki. Ya. Untuk lebih jelasnya, Pak Parlim akan menampilkan video tentang sejarah Turki. Ya. Memang film ini hitam putih, tidak begitu jelas karena itu ini film asli. Ya. Kita saksikan video tentang gerakan nasionalisme di Turki. Kita saksikan belakangnya. Pada zaman dahulu, di wilayah Turki berdirilah sebuah kesultanan yang dikenal dengan nama Kesultanan Ottoman. Kesultanan ini telah ada sejak abad ke-13 dan mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16. Namun pada akhirnya, di abad ke-19, kesultanan ini menjadi lemah dan tidak lagi kuat seperti pada zaman dahulu. Bahkan, pada abad ke-19, kesultanan ini sampai dijuluki sebagai Sick Man of Europe, alias orang sakit dari Eropa. Julukan ini diberikan karena kondisi Kesultanan Ottoman yang semakin melemah pada abad itu. Kondisi Kesultanan Ottoman yang semakin melemah disebabkan oleh beberapa hal. Antara lain, tidak adanya lagi sultan-sultan yang kuat dan besar kekuasaannya, intrik-intrik politik dalam istana Ottoman yang semakin merajalela, Raja Besar yang terkenal telah mengusut martabatnya menjadi pengacau kerajaan daripada membela kerajaan, adanya pemberontakan dari berbagai daerah kekuasaan Kesultanan Ottoman, dan juga pengaruh revolusi Prancis yang masuk ke lingkungan masyarakat di Kesultanan Ottoman. Keadaan Kesultanan Ottoman yang sedang lemah tersebut akhirnya dimanfaatkan oleh negara-negara barat untuk menyerang dan merebut wilayah-wilayah Turki. Hal inilah yang membuat keadaan kesultanan semakin melemah. Selain itu, adanya benturan kepentingan antara negara-negara barat dalam hal menyerang wilayah-wilayah Turki akhirnya menimbulkan apa yang disebut sebagai masalah timur. Dengan demikian, kondisi Kesultanan Ottoman yang melemah di abad ke-19 disertai dengan ancaman serangan dari negara barat merupakan latar belakang timbulnya sebab-sebab kemunculan nasionalisme di Turki. Nah, latar belakang Turki yang demikian menyebabkan timbulnya sebab-sebab munculnya nasionalisme di Turki. Kalau gitu, apa sih sebab-sebabnya? Sebab-sebabnya yakni yang pertama, kekuasaan Turki Utsmani yang semakin merosot. Lalu yang kedua, adanya pengaruh dari revolusi Prancis dengan semboyannya liberté, égalité, dan fraternité. Yang ketiga, timbulnya kaum terpelajar yang berpaham modern sehingga mereka mengetahui apa itu liberalisme, nasionalisme, dan demokrasi. Lalu yang terakhir, ada kegiatan bangsa barat yang semakin gencar untuk merebut daerah-daerah Turki dan menghancurkan Turki. Sebab-sebab itulah yang menyebabkan keadaan Turki menjadi kacau. Rakyat semakin tidak puas dengan pemerintahan Kesultanan Ottoman. Ancaman pun banyak berdatangan. Dalam situasi demikian itulah akhirnya mendorong timbulnya semangat nasionalisme terutama di kalangan tokoh-tokoh muda untuk mengadakan pembaharuan di segala bidang. Tokohnya antara lain Kemal Pasha, Midat Pasha, Rashid Pasha, dan Ali Pasha. Kemudian pada tahun 1906 di bawah pimpinan Kemal Pasha berdirilah perkumpulan Tanah Air dan Kemerdekaan. Lalu pada tahun 1908 tumbuh menjadi Gerakan Turki Muda atau disebut Young Turks. Adapun tujuan organisasi Turki Muda adalah menyelamatkan Turki dari keruntuhan total, menanamkan semangat nasionalisme di kalangan rakyat, mengadakan perbaikan sosial, ekonomi, dan budaya, serta mengadakan pembaharuan organisasi pemerintahan. Ya, jadi gerakan nasionalisme yang dipelopori sama Mustafa Kemal Pasha ini jadi kuat banget gara-gara posisinya juga dapat dukungan dari rakyat. Terus gerakan ini juga
bisa mengusir sekaligus memaksa sekutu duduk lagi di meja perundingan. Itu adalah Perjanjian Lausanne pada tahun 1923. Nah, salah satu poin penting perjanjian itu cuma menegaskan kedaulatan Turki, dan Turki cuma kehilangan daerah pendudukan di Jazirah Arab. Dalam gerakan itu juga, Kemal Pasha berhasil memengaruhi Majelis Nasional untuk menghapus Kesultanan Turki menjadi Republik Turki pada tanggal 29 Oktober 1923. Nah, Republik yang baru ini, Kemal Pasha menjadi presiden pertama dengan Ankara sebagai ibu kotanya. Mustafa Kemal Atatürk. Ini tokoh utama gerakan nasional di Turki ya, presiden pertama Turki. Mustafa dilahirkan tahun 1881 di Ottoman. Ayahnya meninggal dunia ketika ia masih berusia 7 tahun. Mustafa kemudian dibesarkan oleh ibunya. Ketika Mustafa berusia 12 tahun, ia masuk ke sekolah militer. Ia diberi nama Kemal, yang artinya kesempurnaan oleh gurunya, karena ia sangat pintar. Mustafa lulus dan ditempatkan di Damaskus. Di sana, ia bergabung dengan kelompok rahasia yang terdiri dari perwira yang menginginkan pembaruan dan menjadi penentang kekhalifahan Ottoman. Lalu pada 1907, ia bergabung dengan Komite Kesatuan dan Kemajuan, atau bisa disebut Turki Muda. Tahun 1908, kaum Turki Muda merebut kekuasaan dari Khalifah Abdullah Hamid II. Lalu pada tahun 1921, Kekhalifahan Ottoman resmi dihapuskan. Tahun 1923, Turki menjadi republik sekuler dengan Mustafa Kemal sebagai presidennya. Mustafa Kemal kemudian memulai program revolusioner di bidang sosial dan politik untuk memodernisasi Turki. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Kemal adalah penghapusan institusi Islam, pengenalan kode hukum Barat, dan mengganti huruf Arab menjadi Arab. Prinsip pemikiran pembaruan Mustafa Kemal ada 3, yaitu pertama, nasionalisme. Maksudnya, agama harus dipisahkan dari negara. Lalu yang kedua, sekularisme. Jika rakyat Turki ingin mempunyai peradaban tinggi, maka negara tersebut harus dilakukan sekularisasi. Yang ketiga, ada westernisme. Jadi, Turki harus berorientasi ke barat. Lalu selanjutnya ada tokoh yang kedua, yaitu Mithat Pasha. Nama aslinya Ahmad Syafiq. Ia menempuh studi pertamanya dengan mempelajari bahasa Arab dan Persia. Mithat Pasha menjadi Menteri Besar pada tahun 1872. Anggota Turki Muda menganggapnya sebagai pemimpin yang pemikirannya secara alami. Sebagian sejarawan menilainya sebagai politisi yang tak begitu pintar dan tak bisa menjalankan tugasnya mengatur pemerintahan di tingkat pusat. Tokoh yang ketiga adalah Mustafa Reşit Pasha. Ia lahir pada tanggal 13 Maret 1800 dan meninggal pada tanggal 7 Januari 1858. Mustafa Reşit Pasha adalah seorang diplomat dan pejabat negara Kesultanan Ottoman di abad ke-19. Ia terkenal sebagai pejabat negara yang berhasil mereformasi pemerintahan Kesultanan Ottoman dengan reformasi pemerintahannya yang dikenal dengan nama Tanzimat. Tanzimat sendiri dalam bahasa Turki memiliki arti reorganisasi. Melalui reformasi tersebut, banyak perubahan terjadi dalam pemerintahan Kesultanan Ottoman. Beberapa di antaranya yakni pemberantasan korupsi, pengakuan atas persamaan derajat orang Muslim dan non-Muslim yang merupakan warga Kesultanan Ottoman di depan hukum Ottoman, dan perbaikan terhadap sistem keuangan Kesultanan Ottoman. Tokoh yang keempat adalah Ali Pasha. Ali Pasha adalah seorang pasha atau gubernur Kesultanan Ottoman yang hidup pada abad ke-18. Baik, saya kira ini materi tentang nasionalisme Turki sesi keempat. Selamat pagi, salam sehat dari rumah. Terima kasih.